Halo, selamat datang di video keripik tempe. Sekarang saya Jocelyn Gaistan Natania akan mempresentasikan tentang produk keripik tempe. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari keripik tempe ini. Nah, tentunya karena dibilang keripik tempe ini terbuat dari bahan dasar tempe. Nah, tempe ini adalah salah satu makanan khas Indonesia dari kacang kedelai. Nah, untuk dibikin menjadi tempe, kacang kedelai harus melewati proses fermentasi. Dan yang kedua, keripik tempe ini termasuk dalam bahan makanan nabati atau terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya, karakteristik agronomis dari kacang kedelai adalah kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genusnya Glycine, dan spesiesnya itu Glycine max. Nah, untuk karakteristik fisiologisnya, kacang kedelai segar dapat disimpan di kulkas selama 1 minggu. Nah, kalau untuk yang dikeringkan dapat disimpan selama 1 tahun. Dan kalau cara menyimpannya itu benar-benar bagus, dapat disimpan selama 2-3 tahun. Nah, untuk tempe sendiri, dia hanya dapat tahan selama 2 hari. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari keripik tempe ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Untuk alatnya, kita membutuhkan panci, spatula, talenan, centong, sendok, cobek dan ulekan, saringan, dan kita juga butuh timbangan. Selain itu, kita juga perlu pisau, kompor, mangkuk, vakum atau pres untuk plastik, loyang, baskom, dan kita juga butuh oven. Nah, untuk bahan utamanya tentunya kita butuh tempe. Dan di sini saya menyajikan resep untuk membuat 3 bungkus keripik tempe. Untuk membuat 3 bungkus keripik tempe, kita memerlukan tempe sebanyak 500 gram. Kita juga perlu tepung sagu, tepung beras, air secukupnya, 6 bawang putih, 2 kemiri ketumbar, dan ketumbar 1 sendok makan. Kita juga butuh garam secukupnya. Selain itu, kita juga butuh minyak, tentunya untuk menggoreng keripik tempe ini. Kita juga butuh gas dan plastik pembungkus. Nah, sekarang saya akan lanjut ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama, tentunya kita harus mencuci bahan-bahan makanan. Di sini yang saya cuci dengan air itu hanya bawang putih dan kemiri. Nah, karena ini di masa pandemi, tentunya bungkus-bungkus makanan kayak bungkus tepung sagu, bungkus tepung beras, dan lain-lain itu harus dicuci setelah dibeli. Karena supaya tidak membahayakan konsumen. Nah, setelah dicuci semuanya, kita memotong tempe dengan tipis. Nah, memotong tempe ini harus dengan tipis, tapi juga tidak terlalu kecil, supaya dia tempenya renyah, tapi tidak mudah hancur. Nah, sekarang untuk membuat bumbu bahan pelapisnya, kita pertama perlu membuat bumbu halusnya dulu dengan kemiri, bawang putih, dan ketumbar. Tadi kita memerlukan 6 bawang putih, 2 kemiri, dan 1 sendok makan ketumbar. Kita ulek dengan cobek dan ulekan. Nah, ini menghaluskannya harus dengan sangat halus supaya nanti tidak mengurangi keenakan dari keripik tempe ini. Nah, setelah itu kita buat bahan pelapisnya dengan tepung sagu dan tepung beras. Nah, untuk rasionya sendiri, tepung sagu dan tepung beras itu 1:1. Di sini saya menggunakan 6 sendok makan tepung sagu dan 6 sendok tepung beras yang dicampur. Nah, setelah dicampur, kita tambahkan dengan air dan ditambahkan air sampai adonannya ini encer, supaya saat digoreng nanti tepungnya tidak terlalu tebal. Nah, kalau sudah begitu, kita campur dengan bumbu halus yang tadi kita sudah buat, dan kita tambahkan garam, dan dirasakan sampai rasanya cukup enak. Kalau semuanya sudah terbuat, kita siapkan panci di atas kompor, dan kita tuang minyak ke dalam panci, dan nyalakan kompor untuk memanaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita mulai lapisi tempe dengan bahan pelapis yang sudah dibuat, lalu kita pindahkan ke minyak dan goreng tempe hingga matang.
Nah, kalau tempenya sudah matang, kita angkat tempe ke penyaring supaya tempenya ini tidak terlalu berminyak. Dan kita ulangi terus langkah-langkah 7-8 sampai semua tempe tergoreng. Nah, kalau semua tempenya sudah tergoreng, kita akan pindahkan tempe ke loyang. Dan di loyang ini kita sebarkan tempe dengan merata. Nah, setelah ini kita akan memanggang tempe. Kenapa tempenya harus dipanggang? Supaya cairan atau kelembapan tempe ini berkurang, jadi lebih tahan lama dan tidak mudah alot, jadi tetap garing. Nah, untuk memanggang tempe, kita perlu memanaskan oven sampai 150 derajat Celcius. Kalau sudah panas, masukkan loyang berisi tempe ke dalam oven. Panggang tempe kira-kira 20 menit. Setelah itu, keluarkan loyang dari oven dan biarkan tempe sampai suhunya mencapai suhu ruangan. Nah, kalau sudah mencapai suhu ruangan, kita bungkus. Setiap bungkusnya berisi 120 gram tempe. Dan setelah itu kita press plastiknya dengan keripik tempe. Dan keripik tempe sudah jadi. Nah, untuk penyajiannya roti keripik tempe ini disajikan dalam plastik, jadi dia itu untuk snack. Nah, keunikan dari keripik tempe ini sendiri, dia tidak memakai micin. Jadi, jika sudah dilihat tadi, saya tidak menggunakan bahan perasa buatan atau micin yang biasanya kita buat. Terus juga keunikannya keripik tempe ini tidak dibuat dengan mesin, jadi dibuat homemade atau handmade. Dan tempe ini juga bernutrisi tinggi. Jadi kacang kedelai ketika sudah dijadikan tempe itu, proteinnya akan bertambah. Nah, maka dari itu ayo beli keripik tempe Mak Lu. Jadi saya namai Mak Lu karena supaya konsumen percaya bahwa keripik tempe ini sehat walaupun dia snack. Karena kan kita biasanya percaya kepada ibu kita. Jadi begitu. Nah, jadi motonya itu healthy snack, healthy life. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.